Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba datang ke hadirat-Mu. Hari ini, hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus mengurapi hamba dengan hikmat dan kuasa, dapat menguraikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar, boleh menjadi berkat. Tolong jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun di rumah, mereka boleh sungguh-sungguh mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Allah Roh Kudus berbicara kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema melewati badai. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Kita membuka Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Firman Tuhan berkata demikian. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan, melakukan dan membagikan firman di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara mengenai badai. Sudah hampir setahun bangsa kita mengalami badai pandemi COVID-19. Badai ini belum juga berlalu di tengah-tengah bangsa kita. Pemerintah kita sudah melakukan berbagai macam cara untuk mengatasi dan mencegah penularan COVID-19 ini dengan memperhatikan protokol kesehatan, ya, dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga melakukan pelaksanaan vaksinasi untuk warga masyarakat yang sudah dilakukan saat ini. Ya, saya dan Ibu Susan kemarin juga sudah divaksinasi COVID-19. Ya, jadi tidak ada efek samping apa-apa. Ketika divaksin lebih segar, ya, lebih baik, lebih sehat. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah kita di dalam mencegah penularan COVID-19. Bapak Ibu, ketika kita memasuki tahun 2021, kita melihat banyak sekali badai yang datang silih berganti yang melanda bangsa kita. Badai dan bencana alam yang terjadi di tengah bangsa kita adalah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu. Ada banjir besar yang terjadi di kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Gempa bumi di kota Mamuju dan Majene di Sulawesi Barat. Tanah longsor dan banjir bandang yang terjadi di Sumedang, di Puncak Bogor, dan tanah bergerak, ya, di daerah Sukabumi. Gunung Semeru yang aktif mengeluarkan asap vulkanik dan lava dingin yang telah merusak puluhan hektar sawah dan kebun, ya, terjadi di Jawa Tengah. Badai-badai ini telah menelan banyak korban jiwa, ribuan orang mengungsi dan kehilangan tempat tinggal.
Badai telah mengakibatkan kerugian yang besar, baik secara materi dan finansial. Masih banyak lagi kejadian dan kecelakaan yang terjadi setiap hari yang membawa banyak korban jiwa, Bapak Ibu. Jadi setiap orang yang hidup di dalam dunia ini tidak bisa terlepas dari badai kehidupan. Badai kehidupan bisa datang menimpa hidup kita di mana dan kapan saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, beginilah kehidupan kita di dalam dunia yang sementara ini. Hidup kita seperti mengarungi samudra luas. Kadangkala angin sepoi-sepoi datang dengan lembut, membuat kita terlena dan tinggal dalam kenyamanan. Kadang-kadang badai besar datang tanpa adanya suara sirine yang memberi peringatan. Kita melihat dampak dari badai pandemi COVID-19 yang melanda bangsa kita. Badai ini telah membuat banyak kapal-kapal yang tenggelam. Badai ini membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, di PHK, toko usaha, restoran, hotel banyak yang tutup. Siapa yang menduga semuanya ini bisa terjadi dan kita alami di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, apakah di dalam kehidupan kita akan terbebas dari badai kehidupan atau masalah? Tidak, saudaraku. Setiap orang Kristen juga akan mengalami badai atau masalah di dalam hidupnya. Allah tidak pernah berjanji melepaskan kita dari masalah saat kita menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita melihat murid-murid Tuhan dalam kisah yang kita baca hari ini. Di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Kita melihat murid-murid Yesus mengalami badai angin ribut di danau itu. Mereka mengalami badai bukan karena mereka berdosa, tidak pernah berdoa, jarang ke gereja, lupa memberikan persembahan, dan melakukan hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, saat mereka mengikuti Yesus, saat mereka mengiringi, mentaati, mencintai, menyerahkan diri, dan mengabdikan diri kepada Kristus. Alkitab dengan jelas mengatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Murid-murid Yesus sedang mengikuti Yesus. Mereka sedang berada kehendak Tuhan. Murid-murid Yesus sedang melakukan perintah Tuhan. Murid-murid Yesus saat itu mungkin berpikir, kita sedang mengikuti Yesus, maka perjalanan kita pasti mulus dan lancar karena Yesus bersama-sama dengan kita. Ini pemikiran murid Tuhan Yesus saat itu. Mereka mungkin berpikir demikian. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di tengah perjalanan dikatakan sekonyong-konyong tiba-tiba datanglah angin ribut yang memukul perahu mereka. Gelombang besar yang menghempas perahu itu dan perahu itu kemasukan air. Dan murid merasa ketakutan dan berada dalam bahaya. Tetapi Yesus tidur, dikatakan. Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ayat 25, murid itu berkata kepada Tuhan Yesus, dan mereka mengatakan, Tuhan, tolonglah kita binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
ketika kita mengalami badai kehidupan, ketika persoalan, masalah yang kita hadapi tidak kunjung selesai, kita seringkali protes dan bertanya kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak peduli kepada kita dan mengizinkan kita tenggelam dalam masalah? Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya rajin ke gereja, saya rajin melayani-Mu, saya rajin memberikan persembahan. Mengapa badai tiba-tiba melanda hidupku? Mengapa badai tiba-tiba menerpa keluargaku? Bapak, Ibu, Saudara, badai kehidupan apa yang sedang melanda hidup kita? Masalah apa yang sedang kita alami saat ini? Mungkin ada yang berkata, saya mengalami masalah pekerjaan. Saya di PHK. Saya kehilangan pekerjaan. Saya sulit mendapatkan pekerjaan yang baru. Mungkin ada yang berkata, saya mengalami masalah usaha. Toko dagangan saya sepi, tidak ada yang membeli. Saya sekarang mengalami kerugian. Ada juga jemaat yang berkata demikian. Wah Pak, dagang saya sepi, usaha saya sepi. Saya sudah jatuh miskin sekarang. Tapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Dulu usaha kita maju, tabungan kita banyak. Sekarang mengalami masalah. Dagang sepi, usaha sepi, toko sepi. Kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur untuk segala berkat yang dulu Tuhan sudah berikan kepada kita sebelum pandemi. Mungkin ada yang berkata, saya mengalami masalah hutang piutang. Saya terlilit utang. Atau ada orang yang hutang kepada saya, tetapi dia tidak mau membayar. Ada juga, ya kita mengalami hutang piutang. Ada pegawai kita menagih hutang, dia bawa kabur uang kita. Anak kita mengalami masalah yang demikian. Ada juga kita berkata masalah kontrakan rumah dan cicilan rumah yang sudah harus dibayar dan uang belum ada. Ada juga mengalami masalah sakit penyakit, Bapak Ibu. Masalah sakit penyakit, saya mengalami sakit yang berat. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, kesembuhan Tuhan. Tetapi Tuhan belum menyembuhkan saya sampai saat ini. Masalah pendidikan anak, kuliah anak, uang sekolah yang harus dibayar. Juga masalah keluarga, Bapak Ibu, yang kita alami saat ini. Hubungan suami yang tidak harmonis, sering bertengkar, konflik, keluarga kita di ambang kehancuran. Ini adalah masalah-masalah hidup yang kita alami. Bapak Ibu, banyak lagi badai, masalah, persoalan, kesusahan yang kita alami di dalam hidup ini. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami badai kehidupan atau masalah hidup, Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Ketika murid-murid Tuhan mengalami badai angin ribut, mereka datang kepada Yesus. Mereka membangunkan Yesus yang waktu itu tertidur di perahu. Mereka berkata, Tuhan tolonglah kami. Tuhan tolonglah kita binasa. Bapak Ibu, ketika kita mengalami badai, masalah di dalam kehidupan kita, kita harus datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolonglah saya. Bapak Ibu, apakah saat ini kita sedang mengalami masalah? Apakah keluarga kita sedang mengalami badai angin ribut? Apakah suami istri sedang ribut, cekcok, bertengkar, selisih paham? Angin ribut mengakibatkan rumah tangga, keluarga kita dihempas gelombang. Sudah mulai kemasukan air dan mau tenggelam. Angin ribut
membuat hubungan suami istri tidak harmonis. Tidak ada intimisi, tidak ada keintiman lagi, tidak ada keakraban lagi, kedekatan lagi. Dalam keadaan demikian, kita suami istri harus datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Suami istri berdoa dengan tenang di hadapan Tuhan. Dengan berdoa kita menghadapi semua itu. Karena kekuatan kita adalah di dalam berdoa, Bapak Ibu. Hidup kita harus mengandalkan Tuhan, berpusatkan kepada Kristus. Ketika kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan yang sanggup menolong keluarga kita. Kita hidup berfokus kepada Tuhan, berpusatkan kepada Yesus Kristus. Jika ada masalah dalam hidup kita, maka pribadi yang harus kita andalkan adalah Tuhan, bukan orang tua, saudara, atau orang lain. Dengan berdoa kita bercakap-cakap kepada Tuhan. Dengan berdoa kita mencurahkan segala isi hati kita, pergumulan hidup kita, masalah kita kepada Tuhan. Dengan berdoa kita membangunkan Tuhan untuk menolong hidup kita. Kita sedang mengalami masalah. Jangan kita membiarkan Yesus tertidur, Bapak Ibu, di dalam hidup kita. Mari kita membangunkan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh murid-muridnya. Ketika mereka mengalami masalah, persoalan dalam hidupnya, kita yang mengalami masalah dalam keluarga, suami istri harus datang ya kepada Tuhan. Kita membangunkan Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam hidup kita melalui doa-doa kita. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa badai datang setelah Yesus tertidur. Oleh karena itu, di dalam hidup ini kita jangan mengabaikan Tuhan, Bapak Ibu. Kita jangan malas berdoa, kita jangan terlalu sibuk dengan kegiatan sehingga kita lupa untuk berdoa. Mari kita bercakap-cakap dengan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Yesus memperingatkan ya di dalam Injil Matius pasal ke-26 ayat 41. Yesus memperingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jika kita mengalami pencobaan dan masalah di dalam hidup ini, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Allah sanggup untuk menolong kita bila kita berseru kepadanya. Bila badai datang, jadikan Yesus sebagai pelindung hidup kita. Itu yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mengalami badai kehidupan atau masalah di dalam kehidupan kita. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita tetap percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus tidak tahu dengan datangnya badai ini? Yesus pasti tahu, bahkan sebelum mereka bertolak pun Yesus sudah tahu. Tetapi mengapa Yesus mengizinkan badai angin ribut ini terjadi? Kuncinya terletak pada perkataan Tuhan Yesus ayat 26. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Bapak Ibu, kata kurang percaya dalam ayat ini di terjemahan aslinya bahasa Yunani memakai kata oligopistos, ya, oligopistos. Oligopistos berasal dari kata oligos dan pistis, ya. Artinya adalah iman yang kecil, ya, iman yang kecil. Seringkali kita sudah melihat banyak mujizat
yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Kita hari ini, kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan. Kita bisa bernafas hari ini, bisa memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, bisa menikmati keindahan alam semesta. Kita bisa makan minum hari ini, ya, menikmati hidup kita. Nah, itu adalah mujizat, kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami di dalam hidup kita hari lepas hari. Tetapi kita masih saja memiliki iman yang kecil bila kita sedang dihadapi masalah yang terlalu besar. Kita khawatir terus-menerus dengan masalah yang sedang kita hadapi. Orang yang khawatir adalah orang yang memiliki iman yang kecil. Seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Allah Maha Kuasa. Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Tuhan Yesus menegur murid-muridnya karena mereka tidak mempunyai iman. Ya. Dengan kata lain, Yesus mempunyai maksud dengan mengizinkan badai melanda mereka, yaitu supaya mereka belajar percaya kepada Tuhan. Badai datang, masalah datang, supaya kita tetap percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa kali Yesus mengajarkan murid-muridnya supaya percaya kepada Allah. Seperti dalam kisah Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Lazarus mengalami sakit keras. Ya, Lazarus seorang murid Kristus yang dikasihi Yesus, adiknya Marta dan Maria sedang sakit keras. Banyak orang memberitahukan bahwa Lazarus sakit keras, tetapi Tuhan Yesus menunda kedatangannya ke daerah Betania tempat Lazarus sakit. Ya, Yesus menunda keberangkatannya ke sana untuk menyembuhkan dia. Karena Tuhan Yesus menunda kedatangannya sampai akhirnya Lazarus harus meninggalkan dunia, dikuburkan. Pada Yesus datang, sudah meninggal, datang ke sana, Marta bersedih memberitahukan kepadanya bahwa Lazarus sudah meninggal dunia, sudah 4 hari dikubur. Mengapa Tuhan Yesus menunda keberangkatannya ke Betania tempat Lazarus sakit keras? Supaya apa Bapak Ibu? Ayat 15 kalau kita baca Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44 tentang kisah Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ya, Yohanes pasal 11 ayat ke-15. Mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania, tempat Lazarus sakit keras? Supaya apa Bapak Ibu? Ya supaya kamu dapat belajar percaya, kata Tuhan Yesus. Supaya kamu dapat belajar percaya. Percaya kepada Allah sangat penting. Dengan percaya kepada Allah berarti kita mempercayai kedaulatan Allah. Kita mengakui kekuasaan Tuhan dan kita menyatakan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu hari ada seorang anak kecil melihat seekor kupu-kupu sedang berjuang untuk melepaskan diri dari kepompongnya. Dengan segala upaya kupu-kupu itu berusaha membuka lubang yang kelihatannya terlalu kecil. Karena didorong oleh rasa belas kasihan, anak itu lalu mencoba menolong kupu-kupu itu untuk keluar ya dari kepompongnya. Namun sayapnya itu kecil dan berkerut. Dalam waktu yang singkat, kupu-kupu itu akhirnya mati. Ketika anak ini melihat kupu-kupu kepompong kupu-kupu kecil itu mati, dia bertanya kepada ayahnya mengenai hal ini. Mengapa saya menolong kupu-kupu ini, kecil ini, keluar kepompongnya, saya berusaha membantunya, dan dia mati. Ayahnya menjelaskan kepadanya
menjelaskan kepadanya bahwa kupu-kupu ini memang harus berjuang untuk keluar dari kepompongnya. Karena inilah proses untuk membentuk sayap dan membuatnya kuat untuk terbang. Bila belum saatnya ia dipaksakan untuk terbang, maka itu pun akan membuatnya mati. Memang sudah proses. Kepompong itu harus berjuang, ya keluar supaya sayapnya kuat dan bisa terbang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah mengizinkan kita untuk berjuang melewati masalah dan persoalan hidup. Maksud semuanya itu untuk membentuk kita menjadi manusia rohani yang kuat. Ya, supaya kita menjadi manusia rohani yang kuat. Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 7 berkata demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, ini untuk menguji kemurnian iman kita, ya. Kemurnian iman kita diuji, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Bapak Ibu, masalah datang, kita jangan khawatir, sebab Allah akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi semua itu. Memiliki iman yang teguh kepada Tuhan adalah cara untuk menghadapi segala macam kegelisahan dalam hidup. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Kamu khawatir, kamu gelisah dalam hatimu. Badai adalah alat bagi Allah untuk melatih anak-anaknya menjadi kuat. Badai ada supaya kita semakin percaya, beriman kepada Tuhan. Masalah ada supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Masalah ada supaya kita semakin berdoa kepada Tuhan. Masalah ada supaya kita mengalami pimpinan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Itu sangat penting Bapak Ibu. Ketika kita mengalami badai, kita harus mengalami kehadiran Tuhan. Mengalami pimpinan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu hidup bersama-sama dengan kita menghadapi badai. Kita harus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, apakah kita sedang berada di tengah badai? Jika iya, sekarang adalah saat yang tepat untuk kita belajar percaya kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dalam iman bahwa Tuhan pasti akan campur tangan. Karena Tuhan tidak pernah mempermainkan anak-anaknya dengan membiarkan kita ketakutan di tengah badai atau masalah. Allah sanggup meredakan badai dan memberikan keteduhan, damai sejahtera, ketenangan hati dan pikiran kepada saudara dan saya saat ini yang sedang mengalami masalah badai kehidupan. Datanglah kepada Tuhan Yesus, mintalah pertolongan kepadanya, dan tetap beriman kepada Tuhan. Ya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Allah sanggup menolong hidup kita dan kita mengalami Tuhan dalam hidup kita yang sanggup memimpin, menolong, dan menyertai kehidupan kita. Mari kita melewati badai bersama Tuhan. Kalau kita melewati badai masalah bersama Tuhan, maka badai pasti berlalu, Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan.
di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kami pasti juga mengalami badai di dalam kehidupan ini. Masalah persoalan, pergumulan yang kami hadapi sebagai anak-anak Tuhan ketika kami masih hidup di dalam dunia ini. Ketika kami mengalami badai kehidupan, masalah persoalan dalam hidup ini, kami tidak perlu takut. Tetapi ada Tuhan yang selalu bersama-sama kami. Kami bisa datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan tenang, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan kami tetap beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang sanggup meredakan masalah dalam kehidupan kami. Karena kami adalah ciptaan Tuhan, Tuhan mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kuatkan teguhkan iman kami tetap setia kepada Tuhan, walaupun kami harus mengalami badai kehidupan ini. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati firman-Mu, memberkati setiap kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.